476 Trepasia muda bangkit. Aura ini, rasanya familiar. Apa ada hubungannya dengan dia? Energi yang menindas itu berlangsung kurang dari satu tarikan napas sebelum berakhir secara tiba-tiba seperti kedatangannya. Apa tadi? Tanya Miraj sambil menata pikirannya. Energi yang menekan itu membuatnya merasa pusing. Tapi, bukan hanya dia yang terpengaruh. Orang lain di ruang konferensi juga merasa agak bingung. Entahlah, tapi kita harus, Ziyi bicara, namun, ia berhenti di tengah kalimatnya ketika menyadari ada yang tidak beres dengan Luna. Raut khawatir langsung terpancar di wajah Ziyi, ia tampak mengerutkan kening. Dia lalu bertanya, Luna, ada apa? Apa kamu terluka? Mereka berada di zona aman, jadi secara teori, seharusnya mustahil baginya untuk terluka. Namun, ketika pertanyaan itu keluar dari mulut Ziyi, perhatian semua orang tertuju pada Luna. Sakit, aku baik-baik saja, jawab Luna. Lebih dari sekadar kata-kata Ziyi, Luna terkejut dengan ekspresi khawatirnya. Itu hanya gempa kecil, tidak ada yang membuatnya terluka. Namun, Ziyi tampak khawatir, dan ia bukan satu-satunya. Kalau kamu baik-baik saja, kenapa kamu menangis? Komentar Miraj. Menangis. Aku, Luna menggerakkan tangan kanannya ke sisi kanan pipinya. Begitu tangannya menyentuh wajahnya, raut ketidakpercayaan terpancar di matanya. Ada aliran air mata yang mengalir dari sudut matanya, namun, Luna tampaknya sama sekali tidak menyadarinya sampai sekarang. Mungkinkah ini efek samping dari kekuatan penindas yang baru saja kita hadapi? Tanya Ziyi ketika melihat raut ketidakpercayaan di wajah Luna. Aneh sekali, aku tidak merasakan tekanan apapun, ujar Luna sambil menyeka air matanya dengan anggun. Dia kemudian melanjutkan, jika saya harus menggambarkannya, itu terasa sangat lembut dengan sedikit kesan keakraban. Namun, mereka yang hadir di konferensi itu terkejut dengan deskripsi Luna. Bagaimana mungkin dia bisa menggambarkan aura mengerikan seperti itu dengan lembut? Hal ini justru membuat kekhawatiran mereka terhadapnya semakin meningkat. Tiba-tiba, Izrod berdiri dari tempat duduknya dan berjalan mendekati Luna. Apakah kamu yakin tidak terluka? Tanya Izrod. Ya, jawab Luna saat tatapannya bertemu dengan Izrod. Misi kebangkitan garis keturunan yang hilang yang dimodifikasi terjadi bersamaan dengan reaksinya, belum lagi perbedaan pengalaman yang dihasilkan oleh aura itu dari sebelumnya. Terlalu kebetulan untuk diabaikan. Ikut aku, kata Izrod. Kalau tidak salah, pasti ada sesuatu yang terjadi di lantai 5 istana alam mistisnya. Karena perubahan ini tampaknya berdampak langsung pada Luna, lebih baik Luna menemaninya daripada meninggalkannya di ruang konferensi. Luna mengangguk kecil sambil berdiri. Ia tidak tahu kemana mereka akan pergi, tetapi ia percaya pada Izrod. Izrod menoleh ke semua orang dan berkata, untuk saat ini, tetaplah di sini sampai kita kembali. Masih banyak yang harus dibicarakan. Setelah selesai berbicara, Izrod dan Luna meninggalkan ruang konferensi. Keduanya berjalan menuju tangga dalam diam, sementara Luna mengikuti di belakang Izrod. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di lantai 5 istana alam mistis. Luna terkejut mendapati istana alam mistis ternyata memiliki lebih banyak lantai daripada saat kunjungan terakhirnya beberapa hari yang lalu. Kamu sibuk? Komentar Luna. Ini baru permulaan. Sebentar lagi, istana alam mistis akan menjadi sangat ramai, ujar Izrod saat keduanya berhenti di depan pintu satu-satunya ruangan di lantai 5. Pengendali Izrod, tamu terhormat. Opal membungkuk hormat, namun, ia tampak terguncang seolah-olah sesuatu baru saja mengejutkannya. Izrod meletakkan tangannya di bahu Opal dan berkata, kenapa kau tidak pergi memastikan semuanya berjalan lancar di lantai bawah? Pastikan semuanya teliti dan tidak ada yang rusak akibat gempa. Baik, saya akan segera pergi. Permisi. Opal berbicara dengan nada sopan, tetapi kegugupan dalam suaranya tak terelakkan. Belum lama ini, ia merasakan aura yang menindas dari dalam kamar di lantai 5. Namun, Opal tidak berani menerobos masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi, lagi pula, ia tak mampu menyinggung Wiseman of Everpeak. Lebih penting lagi, Opal tak akan membiarkan tindakan sembrononya membuat Izrod kehilangan muka. Karena itu, meskipun ketakutan, ia tetap berdiri di luar pintu seperti yang diperintahkan. Karena itu, ia bersyukur Izrod memintanya untuk memeriksa lantai bawah.
Opal bergerak cepat menuju tangga dan turun dari lantai 5. Saat itu, Izroth meletakkan tangannya di gagang pintu yang mengarah ke ruangan itu. Ia sudah menggunakan indera penglihatan energinya untuk melihat apa yang terjadi di dalam ruangan, tetapi sia-sia. Terlalu banyak gangguan di atmosfer. Izroth berasumsi bahwa ini kemungkinan besar merupakan efek samping dari energi penindasan yang menyebar ke seluruh istana alam mistik. Meskipun yang tidak ia ketahui saat itu adalah bahwa energi itu tidak hanya dirasakan di istana alam mistik, melainkan seluruh alam fana. Sementara itu, obrolan dunia RML menjadi heboh. Apakah ada orang lain yang merasakan hal yang sama barusan? Atau cuma aku? Kamu bodoh ya, nggak lihat kan? Cuma itu yang lagi dibicarakan orang sekarang. Ya ampun, santai aja, dia cuma nanya. Gadis elf, mau membelikanmu satu set lengkap armor dan senjata. Aku dan timku baru saja tersapu bersih saat bertarung gara-gara bug bodoh yang menghambat pergerakan kami. Ini kedua kalinya. Perbaiki pengembang gamemu. Kurasa itu bukan bug. Rombonganku juga mengalami hal yang sama. Hal paling aneh terjadi. Penjaga toko Trepasia ini tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Aku bahkan tidak melakukan apa-apa. Bro, sama. Trepasia di rumah lelang tempatku berada baru saja jatuh ke lantai dan menangis terseduh-seduh. Aneh sekali. Untuk pria yang mencari cewek virtual. Aku mengerti perjalananmu yang penuh bahaya, saudaraku, derajat-derajat. Apa-apaan ini? Kenapa obrolan dunia selalu aneh? Izroth dan Luna memasuki ruangan di lantai 5 istana alam mistik. Hal pertama yang mereka lihat adalah sepasang mata berkilau yang menyerupai matahari dan memancarkan cahaya redup. Mata ini milik Trepasia muda yang tak sadarkan diri sejak Izroth menemukannya di oasis terselubung milenium. Ia akhirnya terbangun. Saat itu, ia sedang duduk di tempat tidur dengan raut wajah mengantuk, seolah-olah ia lelah. Seperti dugaanku, bangun tidur saja sudah bikin ribut begini. Apa ada hubungannya dengan pusaran abadi? Aku baru saja akan memanggilmu, kata Krixelsia saat pandangannya tertuju pada Luna. Ia lalu menggerakkan telapak tangannya untuk menutupi mata Trepasia muda dan melanjutkan, jangan tatap matanya, nak. Darah Trepasia di dalam dirimu akan gelisah. Kata-kata Krixelsia ditujukan kepada Luna, yang langsung terpesona ketika ia melangkah masuk ke ruangan dan menatap mata Trepasia muda. Rasanya seolah-olah ia telah menantikan momen itu seumur hidupnya. Tapi, setidaknya itu aneh. Lagi pula, Luna hampir tidak mengenal Trepasia muda. Kalau begitu, mengapa ia merasakan ikatan yang begitu erat dan kebahagiaan yang tak terlukiskan? Luna mengikuti saran Krixelsia dan menghindari kontak mata dengan Trepasia muda. Fenomena tadi, apakah itu perbuatannya? Tanya Izroth. Krixelsia menurunkan tangannya dari mata Trepasia muda dan menjawab, ya. Sayang sekali, namun, gangguan sebesar itu tak mungkin disembunyikan. Untuk sementara, aku ingin membawanya ke Everpeak untuk menginap di kediamanku, bagaimana menurutmu? Izroth mengerutkan kening. Misi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa ia harus melakukan perjalanan bersama pemilik Bros Permaisuri menuju ibu segala hutan. Di sisi lain, batas waktu misi telah diperbarui, yang memungkinkan Izroth memahami berapa lama ia harus menyelesaikan misi tersebut. Nama misi, Kebangkitan Garis Keturunan yang Hilang. Tingkat yang direkomendasikan. Ukuran pesta yang direkomendasikan, 12. Peringkat misi, SSS. Tujuan misi, bantu pemilik Empress Broch dalam membangkitkan garis keturunan mereka yang hilang dan mencegah kelahiran kembali pusaran air abadi. Batas waktu, 90 hari peringatan, peristiwa terkait dapat memengaruhi batas waktu. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah peringatan di samping batas waktu. Jika kejadian terkait dapat memengaruhi batas waktu, lalu apakah 90 hari yang diberikan sistem dapat diandalkan? Ada banyak yang dipertaruhkan untuk misi ini. Namun, Izroth tidak dapat menyangkal bahwa Trepasia muda akan lebih aman bersama Krixelsia di Everpeak. Lagi pula, ia pernah ke Everpeak secara pribadi dan menyaksikan formasi sihir di atasnya, serta formasi di dalam kediaman Krixelsia. Bahkan pasukan kecil makhluk legendaris pun tidak akan gegabah menyerbu tempat itu. Belum lagi, Izroth tahu Krixelsia sendiri sangat kuat. Dengan adanya acara dunia yang akan datang, aku tidak akan bisa bergerak bebas jika harus mengawasinya.
Aku juga perlu mencari tahu lebih banyak tentang sang penjaga hutan, ibu segala hutan, dan pohon asal-usul sebelum aku melakukan perjalanan ini. Sejujurnya, fakta bahwa Krixelsia menanyakan pendapatnya tentang masalah ini saja sudah cukup untuk membuatnya percaya diri. Pada akhirnya, Krixelsia memiliki wewenang untuk memaksa Trepasia muda itu kapan saja jika ia mau, tetapi ia memilih untuk menunggu jawaban Izrod. Baiklah, tapi kau harus tahu bahwa aku akhirnya berencana membawanya ke ibu segala hutan. Aku yakin kau tidak keberatan, kan? Jawab Izrod. Krixelsia menggelengkan kepalanya dan berkata, perjalanan ini adalah perjalanan yang harus kau tempuh. Tentu saja, aku tidak keberatan. Ia kemudian mendekati Luna dan melanjutkan, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku bertemu seseorang yang mengalami transformasi sesempurna ini ketika diberi garis keturunan Trepasia. Orang yang memberimu ini pasti memiliki garis keturunan yang superior. Tapi, jangan takut, anak muda. Efek yang kau alami hari ini akan berkurang seiring waktu, namun, efeknya juga akan tetap ada selamanya di dalam dirimu. Kau tidak akan pernah disakiti olehnya, hanya terlindungi. Kata-kata Krixelsia menenangkan pikiran Luna. Jika hal seperti ini terjadi secara tak terduga saat pertarungan penting, konsentrasinya bisa terganggu. Karena itu, ia senang mengetahui bahwa konsentrasinya akan berkurang seiring waktu. 477 berpisah sementara, berbagi kues peringkat SSS. Alasan Izrod membawa Luna menemui Krixelsia adalah untuk konfirmasi tersebut. Ia mengira efeknya tidak akan permanen, tetapi ia tidak ingin mengambil risiko apapun. Setelah berbasa-basi sebentar, Izrod memutuskan untuk menyebutkan tanda kematian membara kerajaan Pezenium yang telah ditandainya. Namun, bahkan Krixelsia pun tidak memiliki cara untuk menghilangkan tanda kematian membara tersebut. Itu adalah bentuk sihir kutukan unik yang mengorbankan jiwa seseorang sebagai tebusan. Kecuali kau menerima penyucian ilahi, mustahil untuk menghilangkan tanda itu. Namun, meskipun aku tidak bisa menghilangkannya, aku bisa membantu mempersulitmu menemukan lokasi persismu, jelas Krixelsia. Ia melepas gelang logam perak dengan ukiran simbol sihir di atasnya. Setelah merapal beberapa kata, gelang itu menghilang dari telapak tangannya dan muncul kembali di lengan kiri Izrod. Ia kemudian melanjutkan, benda itu akan menyebarkan sinyal dari tanda kematian membara milikmu, sehingga menyulitkan siapapun untuk menentukan posisimu menggunakan tanda itu. Namun, jangkauannya terbatas hingga 5 km. Mereka tetap akan tahu lokasi umumu berada di area itu, jadi kau harus berhati-hati. Aku akan mengingat kata-katamu. Kebaikan ini suatu hari nanti akan terbalas, Wiseman, jawab Izrod dengan senyum riang. Izrod tidak takut Adipati Agung Kerajaan Pezenium akan mengirim pembunuh bayaran lain untuk mengejarnya, namun, ia tidak suka jika ada suara aktif yang terpasang padanya 24/7. Sebagai kerajaan netral, siapa yang tahu pihak mana yang akan dibela Kerajaan Pezenium dalam perang yang akan datang? Jika mereka memilih untuk berpihak pada para Sadahi, maka itu hanya akan membuat segalanya semakin rumit. Krixelsia mengangguk sambil berbalik menghadap Luna dan berkata, anak muda, kunjungilah kediamanku di Everpeak kalau ada waktu. Ada banyak hal yang perlu dibicarakan mengenai kondisimu yang unik. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada Wiseman sebelumnya atas kebaikannya, ujar Luna sopan. Meskipun mereka belum lama saling kenal, Krixelsia memperlakukannya dengan penuh kasih sayang tanpa meminta imbalan apapun. Ikatan alami yang terjalin di antara anggota ras Trepasia memang kuat. Tatapan Izrod tertuju pada Trepasia muda, tatapannya yang mengantuk tampak jauh di kejauhan. Tak sepatah kata pun terucap dari mulutnya sejak mereka tiba di ruangan itu. Apakah ia belum bisa berbicara? Atau, apakah fokus Trepasia muda sepenuhnya tertuju pada hal lain? Apapun masalahnya, ekspresi dan sikapnya membuatnya tampak seperti boneka. Apakah dia akan baik-baik saja? Tanya Luna sambil melirik ke arah Trepasia muda. Semuanya akan baik-baik saja. Dia sudah bangun, tetapi sebagian besar kesadarannya masih tertidur lelap, jawab Krixelsia sambil berjalan ke sisi tempat tidur dan menggendong Trepasia muda. Lalu, tanpa sepatah kata pun, sebuah sobekan di angkasa yang menyerupai portal muncul di hadapan Krixelsia. Untuk mengeluarkan sihir spasial yang begitu rumit secara instan tanpa nyanyian,
saya khawatir sihir spasial milik pemimpin Serikat Sleeping Gardenia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sihir spasial itu. Dunia akan segera dilanda kekacauan. Ada beberapa tangan tersembunyi yang bekerja di semua sisi, dan kau memiliki terlalu banyak musuh yang kuat, Izroth. Kekuatanmu saat ini belum cukup untuk menanggung beban ini. Kau harus memperbaikinya sesegera mungkin, jika tidak, bahkan jika kau selamat dan melakukan perjalanan ke ibu dari semua hutan, kau pasti akan binasa. Krixelsia memperingatkan sambil melangkah melalui portal spasial bersama Trepasia muda dan menghilang dari istana alam mistik. Saat ia memasuki portal spasial, area ruang angkasa itu langsung pulih. Begitu saja, ia lenyap. Mengenai kata-kata Krixelsia, Izroth tahu bahwa ia tidak salah. Jumlah musuhnya tampaknya semakin bertambah, dan kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi orang-orang terdekatnya. Nah, menurut Krixelsia, jika ia pergi ke ibu segala hutan, maka ia praktis menyambut kematiannya sendiri. Krixelsia seharusnya menyadari betul kekuatan Izroth. Lagi pula, ia tahu Izroth menempati posisi pertama dalam seleksi tim kedua, suatu prestasi yang tidak mudah diraih. Karena itu, ibu segala hutan pastilah tempat yang keras dan tidak ramah bagi manusia untuk dikunjungi. Tidak ada hal baik yang datang dari terburu-buru. Saya akan menangani masalah-masalah ini seiring perkembangannya. Untuk saat ini, fokus utama saya tetap sama. Saya akan meningkatkan kekuatan dan pengaruh saya secara keseluruhan. Tiba-tiba, Izroth merasakan tarikan kecil di lengan bajunya. Ia menoleh dan langsung disambut senyum manis. Kau tidak sendirian. Musuhmu juga musuh kami. Meski hanya sedikit, izinkan kami menanggung sebagian beban itu. Izinkan aku. Luna berkata tanpa ragu sedikit pun. Ada sorot kejelasan dan tekad di matanya, namun, Luna mengalihkan pembicaraan dengan beberapa kata terakhirnya sambil menunduk seolah sengaja menghindari kontak mata dengan Izroth. Senyum tipis tanpa disadari muncul di wajah Izroth saat dia berkata, kata-katamu, aku tidak akan melupakannya. Beberapa saat kemudian, Izroth dan Luna tiba kembali di ruang konferensi di lantai 1 istana alam mistis. Suasana menjadi ramai karena semua orang tampak mulai mengenal satu sama lain, setidaknya, hampir semua orang. Azalea menyendiri di pojok ruangan. Namun, Izroth tidak terkejut dengan hal ini karena ia cukup memahami kepribadian Azalea untuk tahu bahwa Azalea bukanlah orang yang mudah bergaul. Tak lama setelah Izroth dan Luna kembali, keadaan segera tenang. Saat itulah Izroth memutuskan untuk mengungkapkan misi kebangkitan garis keturunan yang hilang kepada semua orang yang hadir. Tentu saja, selain Luna dan dirinya sendiri, Mirage dan Azalea sudah mengetahui tentang kues ini karena mereka juga telah menerimanya. Namun, bagi mereka yang belum tahu, mereka terkejut. Sebuah kues berperingkat SSS. Ternyata kues berperingkat SSS itu langka. Meskipun ada beberapa yang tidak menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka, Ziyi, Hals, Guan Yu, dan Valentine sudah cukup lama bersama Izroth sehingga mereka terbiasa dengan hal-hal ini. Hanya masalah waktu sampai hal itu terjadi lagi, desah Ziyi. Apa yang kau harapkan? Hal-hal hebat terjadi pada orang-orang hebat, dan saudaraku memang orang hebat. Seru Guan Yu penuh semangat. Ketika pemain lain di ruang konferensi mendengar Ziyi berkata, lagi, mereka hampir batuk darah karena terkejut. Lagi, apa maksudnya ini bukan pertama kalinya dia menemukan misi peringkat SSS. Perlu diketahui bahwa bahkan misi peringkat S pun mustahil didapatkan oleh sebagian besar pemain. Sedangkan untuk misi peringkat SSS, ini hanyalah mimpi yang mustahil bagi sebagian besar pemain. Belum lagi, misi peringkat SSS dikabarkan memengaruhi berbagai hal dalam skala dunia. Seberapa menakutkankah misi dengan konsekuensi seperti itu? Namun, yang lebih penting, seberapa menakjubkankah hadiahnya? Izroth menjelaskan detail misi secara singkat dan membagikannya kepada mereka yang ada di ruang konferensi, kecuali Worthless Kiss, Metronome, dan Gu Chao. Level mereka terlalu rendah, dan ketiganya adalah pemain non-kombatan. Ini berarti, termasuk Izroth sendiri, Luna, Ziyi, Hals, Guan Yu, Valentine, Azalea, Mirage, Qiji Guang, Midnight, dan Omega juga memiliki misi kebangkitan garis keturunan yang hilang. Ini menyisakan satu slot tersisa untuk misi yang belum terisi. Namun, bahkan setelah menerima misi tersebut,
Qi Jiguang, Midnight, dan Omega masih tak percaya. Misi itu benar-benar berperingkat SSS. Kami baru saja memutuskan untuk bergabung dengan guildmu, tapi kami malah diberi hadiah misi tingkat SSS. Apakah ini hadiah masuk untuk semua anggota baru? Kata Omega bercanda sambil tersenyum tipis. Bahkan ada peluang untuk mendapatkan peti harta karun dewa. Komentar Midnight sambil membaca detail misi. Apa itu benda dewa? Bahkan satu set lengkap perlengkapan legendaris pun tak sebanding dengan satu benda dewa. Meskipun peluang mendapatkan benda dewa hanya 0,001%, tetap ada kemungkinan, ini tak bisa diabaikan. Adapun hadiah lainnya, mereka juga berada di level yang berbeda dibandingkan dengan yang biasa didapatkan dari misi di RML. Misi tingkat SSS. Kurasa kau punya sesuatu seperti itu. Harus kuakui, kau selalu mengejutkan. Di saat-saat seperti ini, aku hampir menyesal menjadi pedagang, komentar Metronome sambil menyeringai kecil. Meskipun misi tingkat SSS terdengar menarik, aku lebih memilih berdiri di depan kuali daripadanya kapan saja, tegas Worthless Kiss. Hehe, Kak Worthless Kiss benar-benar mencintai keahliannya, kata Gu Chao. Sama seperti Worthless Kiss, dia lebih suka tungku daripada petualangan yang membosankan. Lagi pula, kehilangan nyawa karena gagal dalam misi bukanlah hal yang ideal. Baiklah, setelah masalah ini selesai. Sekarang saatnya membicarakan perang antar kerajaan yang akan datang, Izroth mengumumkan. Selama beberapa jam berikutnya, Izroth dan kelompoknya mulai menyusun rencana matang untuk perang yang akan datang, serta peran apa yang akan mereka mainkan. Mengenai pihak mana yang mereka pilih dalam perang ini, jelas Amaharpe, yang bersekutu dengan Proximus. Ketika tiba saatnya untuk memilih wakil ketua serikat, disepakati bahwa peran ini akan jatuh ke tangan Ziyi. Itu sudah beres. Kita akan bertemu di tempat yang telah ditentukan dalam 6 hari. Bersiaplah, semuanya, kata Izroth. Setelah mengucapkan selamat tinggal, semua orang meninggalkan ruang konferensi untuk mempersiapkan diri menghadapi acara mendatang. Namun, saat Metronome hendak pergi, Izroth menghentikannya. Aku butuh pengrajin. Tapi, tidak sembarang orang bisa. Mereka harus berbakat, tapi yang terpenting, mereka harus bisa dipercaya. Apa pendapatmu tentang ini? Tanya Izroth. Dia punya beberapa ide sendiri, namun, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat bagaimana Metronome akan menangani situasi ini. Metronom tetap diam, raut wajahnya tampak merenung. Setelah berpikir sejenak, ia menemukan jawabannya. Kenapa tidak adakan kompetisi? Kalian bisa memanfaatkan kompetisi ini untuk mengukur bakat dan menguji integritas mereka saat mereka bersaing memperebutkan tempat di Istana Alam Mistis. Soal penyebaran berita dan persiapannya, aku bisa menyelesaikannya dalam 3 hari. Karena aku bisa meminjam nama Istana Alam Mistis, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan penonton untuk berkompetisi, ujar Metronome. Kompetisi, ide bagus. Izroth setuju sambil mengangkat satu jari. Dia kemudian melanjutkan, namun, mari kita buat segalanya sedikit lebih menarik, ya. 478 kompetisi di Istana Alam Mistik bagian sepertiga. 3 hari kemudian, saat itu, ada kerumunan besar pemain yang berkumpul di depan Istana Alam Mistis. Namun, mereka tidak ada di sana karena menunggu pil baru dirilis. Berita mengejutkan telah menyebar di RML selama beberapa hari terakhir yang membuat banyak pemain resah. Pemilik Istana Alam Mistis mengadakan kompetisi besar untuk merekrut pengrajin berbakat ke tokonya. Alasan berita ini begitu besar bukan hanya karena reputasi Istana Alam Mistis, tetapi juga karena apa yang ditawarkan kepada mereka yang diterima. Setelah diterima, seseorang akan langsung menerima 50 koin emas. Dengan nilai tukar 1:202 emas terhadap RMB, 50 koin emas setara dengan sedikit lebih dari 10.000 RMB. Tapi ini bukan bagian terbaiknya. Selain bonus, mereka juga akan mendapatkan gaji pokok bulanan sebesar 75 koin emas, lebih dari 15.000 RMB setiap bulan. Bahkan ada peluang untuk kenaikan gaji dan kenaikan jabatan selama seseorang berusaha. Disebutkan pula bahwa Istana Alam Mistis akan menyediakan material bagi para pengrajin. Untuk material langka atau sulit didapat, mereka bahkan bersedia menyediakan jalur kredit di toko yang dapat digunakan untuk membeli material senilai 225 koin emas.
Bagian yang paling memuaskan adalah semuanya akan terus meningkat seiring dengan nilai tukar emas ke RMB. Artinya, jika nilai tukar berubah menjadi 1:101 emas terhadap RMB, maka mereka akan menerima gaji sebesar 150 koin emas, dan batas kredit di toko akan meningkat menjadi 450 koin emas. Tentu saja, banyak pemain percaya bahwa semua ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan dan tetap skeptis. Ada pepatah lama, jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, biasanya memang begitu. Kecuali seseorang adalah pengrajin hebat di RML, mendapatkan bayaran 75 koin emas per bulan adalah mimpi yang mustahil. Lagi pula, sebagian besar pengrajin harus membeli atau mengumpulkan sendiri bahan-bahan mereka, lalu menjualnya, kemudian, balai lelang mengambil sebagian dari pendapatan mereka beserta biaya konversi emas ke RMB. Setelah semua biaya dihapuskan, dan mereka mengurangi biaya bahan-bahan tersebut, mereka hampir tidak mendapatkan keuntungan. Meskipun ada keuntungan lain yang tercantum, tujuan utama semua orang adalah mendapatkan tempat di Istana Alam Mistis untuk mendapatkan bonus pendaftaran dan gaji bulanan yang besar. Jika mereka dapat mencurahkan konsentrasi penuh untuk kerajinan, masa depan mereka akan tak terbatas. Namun, pada akhirnya, semua orang merasa gugup dan cemas, menunggu kemunculan pemilik Istana Alam Mistis. Beberapa orang tak kuasa menahan diri dan menyembunyikan kecemasan yang merayap. Apakah menurutmu semua ini benar? Atau, apakah kita ditipu? Tertipu? Siapa yang bisa melakukan trik sebesar itu? Lagi pula, aku punya sumber terpercaya bahwa ini bukan sekadar lelucon kejam. Ada begitu banyak orang di sini, apakah aku benar-benar bisa datang? Aku penasaran apa yang harus kita lakukan untuk kompetisinya. Aku hanya apoteker tingkat 1, jadi kuharap kita tidak diminta membuat pil kelas 2. Cuma apoteker peringkat 1. Sebagai apoteker peringkat 2, aku praktis dijamin dapat tempat. Aku nggak ngerti kenapa ada apoteker peringkat 1 yang mau buang-buang waktu ke sini cuma buat gagal. Hahaha. Kau, jangan anggap dirimu istimewa. Dibandingkan dengan para kaisar pil, bukankah kau hanya sampah di pinggir jalan yang tak layak dipandang? Balas apoteker peringkat 1 itu. Sepertinya kau tak bisa mengatakan yang sebenarnya akhir-akhir ini tanpa dibentak anjing liar. Tunggu saja bagaimana aku, Polar Opos, akan menghadapimu setelah aku menjadi anggota Istana Alam Mistik. Kata apoteker tingkat 2 itu dengan dingin. Setiap saat, kerumunan di luar Istana Alam Mistis semakin gelisah. Hal ini menyebabkan banyak perdebatan sengit di antara beberapa pemain yang hadir. Beberapa bahkan sampai menantang satu sama lain untuk berduel. Namun, beberapa saat kemudian, ketika pintu Istana Alam Mistis terbuka dan 3 sosok keluar, kerumunan yang cemas itu segera menghentikan aksi mereka. Saat ini, perhatian penuh mereka tertuju pada orang-orang yang baru saja muncul. Di depan dan di tengah adalah pemilik Istana Alam Mistis itu sendiri, Izrod. Sedangkan 2 orang di sampingnya, hampir tak seorang pun tahu identitas mereka. Hampir seketika setelah Izrod dan orang-orang di sampingnya tiba, kerumunan mulai menghujani mereka dengan pertanyaan. Banyak dari mereka ingin segera datang dan memastikan apakah yang mereka dengar itu benar atau tidak. Sepertinya kalian berhasil menarik banyak orang, komentar Worthless Kiss. Manfaatnya terlalu besar untuk diabaikan. Sekalipun seseorang memiliki dedikasi dan bakat di bidangnya, belum tentu mereka bisa sukses. Apalagi bagi mereka yang bukan anggota guild besar. Meskipun saya yakin, saya tidak perlu mengatakan ini kepada Anda, bukan untuk semua orang, ujar Metronome. Worthless Kiss mengangguk dan menjawab, apa yang kau katakan memang benar. Bahkan bagi perkumpulan apoteker Virehetku, meskipun tidak sulit, tetap mandiri juga tidak mudah. Dia lalu melirik Izrod dan berkata, mereka terlalu banyak untuk memasuki Istana Alam Mistis sekaligus. Apa rencanamu? Ada juga masalah mata-mata potensial yang ditanam oleh guild-guild papan atas. Kesempatan seperti ini, saya yakin, sudah lama mereka incar, kata Metronome. Tentu saja, kita harus mengurangi jumlah anggota sebelum melanjutkan. Namun, aku sudah mempersiapkan ini sebelumnya. Mengenai situasi guild-guild teratas, aku akan mengurusnya nanti. Izrod menjawab dengan ekspresi santai. Kalau begitu, aku akan membiarkan kalian berdua mengurus urusan kalian sendiri.
Sepertinya beberapa hari ke depan akan jadi malam-malam tanpa tidur. Metronome menyeringai saat mengucapkan selamat tinggal kepada Izroth dan Worthless Kiss. Ada hal-hal lain yang diminta Izroth untuk dipersiapkan yang membuatnya tidak bisa berdiam diri saja. Kalau kalian menunggu lebih lama lagi, aku khawatir kerumunan yang gelisah ini akan mulai rusuh, kata Worthless Kiss setengah bercanda. Ia lalu melanjutkan, belum lagi, saya ingin kembali bekerja sesegera mungkin. Buku-buku yang Anda berikan sangat detail dan berwawasan. Dengan kondisi saya saat ini, saya mungkin harus segera mengunjungi Dana Harpe untuk mengikuti tes apoteker tingkat 4. Sementara pemain lain masih berjuang untuk menjadi apoteker peringkat 3, Worthless Kiss hampir naik ke peringkat 4. Dia pantas mendapatkan gelarnya sebagai salah satu kaisar pil. Izroth terkesan dengan kemampuan Worthless Kiss dalam mencerna informasi dengan begitu cepat. Hanya dalam 3 hari, Izroth telah menyaksikan transformasi yang menakjubkan dalam tekniknya secara keseluruhan. Seolah-olah setiap hari, tekniknya semakin terpoles dan halus. Ia yakin jika ia terus melanjutkan jalan ini, hasilnya akan mengerikan. Mataku tidak menipuku. Izroth menyapukan pandangannya ke kerumunan pemain. Ia memperkirakan setidaknya ada 800 pemain, dan jumlahnya tampaknya terus bertambah setiap menit. Sampai-sampai para penjaga NPC datang untuk memastikan ketertiban tetap terjaga. Di luar balai lelang, berkumpul sebanyak ini di satu tempat sangatlah jarang. Terlalu banyak pemain yang harus diajak bicara, dan obrolan lokal pun tak memungkinkan. Oleh karena itu, Izroth menggunakan salah satu fitur yang ia buka setelah menambahkan lantai 4 ke istana alam mistisnya, yang disebut peringatan lokasi. Fitur ini memungkinkan Izroth, sebagai pemilik toko, untuk mengirimkan peringatan kepada pemain dalam jarak tertentu dari istana alam mistisnya. Fitur ini dibatasi hanya sekali setiap 24 jam, namun, pengguna dapat menggunakannya hingga 2 kali tambahan per hari dengan syarat membayar 500 koin emas. Meskipun jumlah ini mustahil bagi sebagian besar pemain, hal ini sepadan bagi toko yang ingin menarik pelanggan sebanyak mungkin. Tentu saja, dengan reputasi istana alam mistisnya yang terkenal, Izroth tidak membutuhkan fitur ini sebagai sarana periklanan. Namun, hal itu tidak mengurangi kegunaannya. Peringatan sekitar, pemain Izroth, saya akan mulai dengan mengatakan. Melalui peringatan sekitar, Izroth mengonfirmasi apa yang telah menggerogoti pikiran semua orang yang hadir. Ia secara resmi mengumumkan hadiah dan keuntungan menjadi pengrajin untuk istana alam mistisnya. Bonus pendaftaran, gaji bulanan, batas kredit, semuanya benar. Saat semua ini dikonfirmasi, kerumunan tak kuasa menahan kegembiraan mereka. Namun, ini baru bagian pertama dari peringatan lingkungan. Bagian kedua membahas detail tantangan pertama. Tantangan pertama sederhana. Untuk memasuki istana alam mistis dan berpartisipasi dalam kompetisi utama, seseorang harus menjawab 5 pertanyaan. Jika seseorang menjawab 1 pertanyaan dengan benar, sistem akan secara otomatis memberi mereka akses ke istana alam mistis. Setiap pemain hanya punya 1 kesempatan. Cuma itu. Kita cuma perlu jawab 1 pertanyaan, kan, biar bisa masuk. Mungkin maksudnya kalau kita salah menjawab 1, kita akan gagal. Nggak mungkin cuma jawab 1 yang benar. Salah satu pemain yang berada di dekat bagian depan kerumunan bertanya kepada Izroth apakah dia membuat kesalahan dengan Vicinity Alert miliknya, namun, dia meyakinkan mereka bahwa dia tidak membuat kesalahan. Cuma 1 pertanyaan. Gampang banget. Ini pasti cuma formalitas. Ujian sebenarnya harus di dalam toko, komentar salah satu pemain. Jadi, siapa yang mau maju duluan? Tanya Izroth sambil menatap para pemain yang berada di barisan depan. Namun, mereka semua tampak ragu untuk maju lebih dulu. Pada akhirnya, mereka masih belum tahu pertanyaan apa yang akan diajukan, oleh karena itu, mereka ingin orang lain yang maju duluan. Dengan begitu, mereka bisa belajar dari kesalahan orang tersebut. Lebih baik lagi, mereka bisa langsung menghubungi orang tersebut dan menanyakan apa saja pertanyaannya agar mereka siap. Siapa yang mau melepaskan keuntungan sebesar itu? Worthless Kiss mengerutkan kening. Tidak adakah seorang pun yang akan maju. Setelah melihat tak ada yang bergerak, Izroth hendak memilih 1 secara acak untuk memulai. Namun, tepat sebelum ia sempat memilih 1 di antara kerumunan, secara mengejutkan, seseorang yang agak jauh di belakang melangkah keluar. Aku akan pergi,
kata pemain yang maju ke depan. Oh, ternyata semua orang tidak seputus asa yang kukira. Kata-kata dan tindakan mereka langsung menarik perhatian penonton di dekatnya. Siapakah pemain berani yang berani maju lebih dulu? 479 kompetisi di Istana Alam Mistik bagian 2/3. Satu pemain yang melangkah maju adalah seorang wanita anggun bermata perak dan berambut pirang terang agak keriting yang tergerai tepat di bawah bahunya. Ia mengenakan armor kulit berwarna biru dan putih, namun, bahan yang digunakan membuat tampilan kulitnya menyerupai kain. Di sampingnya terdapat sarung perak tipis namun indah yang berisi sebuah bilah pedang. Aku harus memanggilmu apa? Tanya Izroth. Namaku Maeva. Wanita itu menyapa Izroth saat ia berhenti beberapa meter darinya. Izroth memeriksa Maeva, juga perlengkapan yang dimilikinya. Dari kelihatannya, ia mengenakan satu set lengkap perlengkapan berkualitas langka. Meskipun perlengkapan berkualitas langka bukan lagi hal yang mustahil didapatkan oleh pemain RML biasa, merakit satu set lengkap masih sangat sulit. Oleh karena itu, Izroth yakin ini berarti salah satu dari dua hal. Pertama, Maeva adalah mata-mata yang dikirim oleh salah satu guild papan atas. Namun, ia sulit mempercayai bahwa guild papan atas akan mengirim seseorang yang begitu jelas. Yang kedua adalah dia menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan perlengkapan lengkap itu. Tentu saja, ada juga pilihan ketiga di mana dia mendapatkannya sendiri, namun, jika itu yang terjadi, maka keterampilannya sebagai pengrajin akan terabaikan. Izroth mengangguk kecil dan berkata, "Kamu lewat. Kamu boleh masuk." Maeva terkejut dengan kata-kata Izroth. Apa dia tidak salah dengar? Dia lulus. Tapi, dia bahkan tidak menjawab satu pertanyaan pun. Kecuali kalau menyebutkan namanya sendiri termasuk dalam pertanyaannya. Tapi, kalau begitu, semua orang pasti lulus tanpa masalah. Namun, Maeva bukan satu-satunya yang terkejut. Mereka yang berada lebih dekat ke depan kerumunan juga mendengar kata-kata Izroth. Apakah ia membiarkannya lewat tanpa harus menyelesaikan tantangan pertama? Bukankah ini pilih kasih yang nyata? Sepertinya pemilik Istana Alam Mistis masih seorang pria. Bagaimana mungkin dia bisa menolak kecantikan seperti itu? Kupikir ini adil, tapi bukankah pada akhirnya dia hanya melakukan apapun yang dia mau? Jadi, siapa peduli? Apa itu mengubah apa yang ditawarkan? Kau naif kalau berpikir orang-orang berpengaruh tidak akan menggunakannya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bisakah kau menyalahkannya? Aku juga bersedia menerima kecantikan itu secara langsung. Izroth bisa melihat kebingungan di wajah Maeva. Sedangkan para pemain di kerumunan, ia mengabaikan kata-kata mereka. Apakah mereka terlalu takut untuk menerima tantangan sederhana yang pantas ditanggapinya? Anda belum menanyakan profesi saya, apakah ini baik-baik saja? Tanya Maeva. Istana Alam Mistisku bisa digunakan untuk semua profesi. Atau, apa kau sedang berpikir ulang? Tanya Izroth. Tidak, aku akan masuk, jawab Maeva. Ia tidak tahu mengapa Izroth memutuskan untuk membiarkannya lewat tanpa menghadapi tantangan pertama, tetapi ia tidak berniat menolak kebaikan Izroth. Maeva mendekati pintu Istana Alam Mistis, dan saat ia berjalan melewati pintu masuk yang terhalang oleh penghalang tipis. Tentu saja, ia berhasil melewatinya tanpa kesulitan. Bolehkah aku tidak menanyakan profesinya? Tanya Worthless Kiss penasaran. Ia sangat memahami karakter Izroth, oleh karena itu, ia tahu alasan sebenarnya Izroth membiarkan Maeva lolos begitu saja. Namun, Worthless Kiss yakin setidaknya ia seharusnya menanyakan profesi Maeva. Untuk tantangan pertama, profesi seseorang tidak ada nilainya, jawab Izroth dengan ekspresi riang. Tidak ada nilainya. Begitu, jadi begitu. Worthless Kiss memasang ekspresi serius di wajahnya, seolah akhirnya dia mengerti sesuatu. Aku akan pergi selanjutnya. Teriak seorang pemain setelah melihat Maeva berhasil memasuki Istana Alam Mistis. Rambutnya hitam legam hingga ke tengah punggungnya, dengan sepasang mata coklat muda. Tubuhnya berlekuk sempurna, dan wajahnya pun cantik. Ia mengenakan jubah penyihir elegan yang membalut tubuhnya dengan tongkat sihir kecil yang diikatkan pada ikat pinggang di pinggulnya. Jika Maeva dipandang sebagai wanita cantik yang berkelas, maka wanita yang baru saja muncul adalah wanita cantik yang berapi-api. Namaku Morning Orchid, kata si cantik berapi-api sambil mendekati Izroth. Begitu ia muncul, para pemain pria di barisan depan tak kuasa mengalihkan pandangan darinya.
Sepertinya ada wanita cantik lain yang akan masuk gratis. Ah, seharusnya aku terlahir sebagai wanita cantik, bukan pria. Komentar seorang pemain. Wah, apa yang akan kulakukan untuk satu malam bersamanya? Kata salah satu pemain pria. Kau, satu malam apa? Beraninya kau bilang begitu lagi? Kenapa kau tidak minta dia jadi pacarmu saja? Salah satu pemain wanita mengejek sambil menghentakkan kaki dengan marah meninggalkan pemain pria itu. Sayang, tunggu, maksudku persahabatan. Satu malam persahabatan. Itu saja, aku salah. Pemain pria itu mengejar pacarnya. Atau lebih tepatnya, mantan pacarnya. Dengan kehadirannya saja, Morning Orchid berhasil mengakhiri suatu hubungan. Senang akhirnya bisa bertemu dengan pemilik istana alam mistis, kata Anggrek Pagi dengan senyum yang meluluhkan hati. Namun, ia menyeringai dalam hati. Gampang, terlalu gampang. Awalnya, dia hanya datang untuk melihat-lihat. Lagi pula, seperti kebanyakan pemain di RML, dia tidak menganggap serius profesinya. Dia adalah seorang alkemis peringkat 1 yang kebetulan mengambil kelas itu karena alasan tertentu saat itu. Tapi, siapa sangka pemilik istana alam mistik itu sama saja seperti manusia pada umumnya. Ada pepatah lama, kecantikan adalah senjata yang lebih berbahaya daripada pedang apapun. Karena kecantikan tidak melukai daging, melainkan melukai pikiran, dan apalah arti manusia tanpa pikiran selain orang bodoh. Izrod mengangguk dan berkata, kau boleh maju. Ya, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Morning Orchid menjawab sambil bergegas menuju pintu masuk. Bonus bergabung dan gaji bulanan praktis gratis. Mengapa dia menolak kesempatan seperti itu? Melihat Anggrek Pagi bergerak begitu cepat menuju istana alam mistis meninggalkan rasa tidak enak di hati para pemain di kerumunan. Apakah ini kompetisi sungguhan? Atau kontes kecantikan? Memukul. Tiba-tiba, semua orang mendengar suara keras dan keras. Ketika mereka melihat ke arah asal suara itu, mereka melihat Anggrek Pagi. Ia baru saja bergegas maju, tetapi sekarang, ia tersungkur di depan pintu masuk istana alam mistis. Morning Orchid baru saja mencoba memasuki toko dengan cara yang sama seperti Maeva, namun, penghalang itu justru mendorongnya mundur dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Mereka yang menyaksikan kejadian itu langsung berusaha menahan tawa karena tidak ingin membuat si cantik kesal, tetapi ada juga yang tidak bisa mengendalikan diri dan tertawa terbahak-bahak. Izrod mengerutkan kening sambil menatap Morning Orchid dan berkata, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak mengerti aturannya? Hanya mereka yang berhasil menjawab salah satu pertanyaan yang disediakan sistem yang bisa masuk. Mencoba memaksa masuk tidak akan menghasilkan apa-apa. Izrod merasa ia telah menjelaskan aturan dengan jelas, bahkan anak kecil pun bisa memahaminya melalui peringatan sekitar. Lalu, mengapa wanita ini tiba-tiba memutuskan untuk melakukan pertunjukan komedi? Morning Orchid segera berdiri dan membersihkan diri. Wajahnya memerah karena malu saat ia merengut pada Izrod. Apa maksudnya ia masih harus mengikuti tes? Apakah ia buta? Bagaimana mungkin ia lebih rendah dari wanita yang masuk sebelumnya? Kok lo bisa biarin dia masuk tapi gue enggak? Apa gue lebih parah dari dia? Ejek Morning Orchid. Apa aku berutang penjelasan padamu? Terima tantangannya atau pergilah. Apapun pilihanmu, waktuku tak boleh kau sia-siakan, ujar Izrod acuh tak acuh. Dia pikir dia berutang penjelasan atas tindakannya. Sombong sekali. Saat ini, Morning Orchid sedang diliputi amarah, namun, dia sudah kehilangan cukup muka untuk satu hari dan pergi dengan marah. Pantas saja dia mendapat hukuman. Kurasa pemilik istana alam mistis tidak sepihak yang kukira. Ya, mungkin kita punya kesempatan. Satu-satunya alasan Izrod membiarkan Maeva masuk tanpa masalah adalah karena ia terus maju sementara yang lain mundur meskipun menghadapi hal yang tak terduga. Namun, seseorang seperti Morning Orchid tampaknya adalah tipe orang yang ingin memanfaatkan situasi. Bagaimana mungkin ia tidak tahu niat Maeva? Para pemain di kerumunan merasa agak lega karena Izrod tidak memilih orang-orang favoritnya secara sepihak. Jika memang begitu, mereka masih punya kesempatan. Semuanya berjalan terlalu lambat. Lalu, Izrod mengirimkan peringatan sekitar. Peringatannya sederhana, jika ada pemain yang tidak maju dalam waktu 3 detik setelah orang terakhir, maka babak pertama kompetisi akan dianggap selesai. Setelah peringatan itu,
Para pemain bergegas maju satu demi satu. Bagaimana mungkin mereka membiarkan kesempatan besar itu lewat begitu saja? Saat pemain mendekati pintu masuk, mereka menyapa Izroth sebelum bergerak menuju pintu masuk. Saat mereka cukup dekat dengan penghalang, mereka menerima peringatan dari sistem yang berisi 5 pertanyaan. Namun, pertanyaannya sama sekali tidak seperti yang mereka harapkan. Tidak ada satupun pertanyaan tentang kerajinan. Ini, pertanyaan macam apa ini? Bagaimana cara menjawabnya? Apa ada cara khusus? Salah satu pemain mengerutkan kening. Salah satu pertanyaannya adalah, jika Anda mencuri makanan untuk menafkahi keluarga, apakah Anda orang jahat? Pertanyaan lain bertanya, Anda punya 2 teman, tetapi harus meninggalkan yang satu untuk menyelamatkan yang lain, atau keduanya akan binasa. Bagaimana Anda bertindak? Bagaimana mungkin seseorang tahu jawaban yang benar atau salah untuk pertanyaan seperti ini? Sedangkan bagi mereka yang berencana untuk curang, mereka bahkan lebih kecewa dengan bentuk pertanyaannya. Izroth sendiri yang merancang tantangan pertama untuk menyingkirkan mereka yang tidak jujur atau tidak dapat dipercaya. Ada banyak jawaban benar dan jumlah jawaban salah yang sama banyaknya. Namun, dengan pengalamannya dan bantuan sistem, membuat tes ini menjadi hal yang mudah. 3 jam berlalu begitu cepat ketika pemain terakhir menyelesaikan tantangan pertama. Ia tersungkur dengan ekspresi putus asa karena, seperti banyak pendahulunya, ia telah gagal. Namun, ia bukan satu-satunya jalan. Dari 800 hingga 900 pemain yang berpartisipasi dalam tantangan pertama, termasuk Maeva, hanya 73 yang berhasil lulus. Tingkat kegagalannya lebih dari 90%. Namun, meskipun tingkat kegagalannya tinggi, Izroth puas dengan hasilnya. Sejujurnya, ia tidak berharap lebih dari 3-5% akan lulus dengan cara ia merancang tantangan pertama, oleh karena itu, hasilnya jauh lebih baik dari yang ia harapkan. Namun, ujian sesungguhnya belum dimulai. Pada akhirnya, tantangan kedualah yang akan menentukan siapa yang layak bergabung dengan Istana Alam Mistisnya. 480 kompetisi di Istana Alam Mistik bagian 3/3. Para pemain di dalam Istana Alam Mistis menunggu dengan cemas. Sebagian besar dari mereka telah menunggu selama 1 jam atau lebih. Sudah 20 menit sejak orang terakhir masuk. Kapan pemilik Istana Alam Mistis akan muncul? Tanya salah satu pemain. Ini tidak mungkin semua orang, kan? Ada 1000 pemain di luar sana. 1000. Bagaimana mungkin hanya kita? Seorang pemain mengerutkan kening. Aneh. Iya, selama ini kita belum juga ditanya soal profesi kita. Ya, tujuan kompetisi adalah untuk menemukan orang-orang yang paling kuat atau paling terampil. Tapi, ratusan orang ditolak tanpa diberi kesempatan sedikit pun untuk menunjukkan bakat mereka. Hei, kamu yang pertama masuk, apa kamu tahu sesuatu yang tidak kami ketahui? Tanya salah satu pemain saat semua orang mengalihkan perhatian mereka ke arah Maeva. Maeva bersandar di dinding. Ia melipat tangannya dan memejamkan mata. Di antara semua orang di sini, ia telah menunggu paling lama karena ia adalah orang pertama yang memasuki Istana Alam Mistik. Tidak, jawab Maeva lugas, namun, respons cepatnya membuat semua orang mengerutkan kening. Dari yang mereka dengar, dialah satu-satunya peserta yang berhasil masuk ke Istana Alam Mistis tanpa harus menerima tantangan pertama. Jelas sekali dia menyembunyikan sesuatu. Mungkinkah dia secara pribadi mengenal pemilik Istana Alam Mistis? Namun, tepat ketika suasana di lantai 1 Istana Alam Mistis mulai menegang, 2 orang berjalan melewati pintu masuk. Kedua pemain itu langsung menjadi pusat perhatian semua orang begitu mereka muncul. Sosok itu tak lain adalah pemilik Istana Alam Mistis itu sendiri, Izroth. Di sampingnya berdiri wanita yang sama yang telah bersamanya sejak tantangan pertama dimulai. Meskipun mereka tidak tahu nama atau identitasnya, jika dia berada di samping Izroth, tentu saja itu bukan sesuatu yang bisa mereka anggap remeh. Dengan kemunculan Izroth, semua orang mengerti satu hal, tantangan pertama kini resmi berakhir. Jadi, sebenarnya hanya kita saja, gumam salah satu pemain dalam hati. Ikuti aku, kata Izroth tanpa menghentikan langkahnya. Ia menuju tangga menuju lantai atas. Tak seorang pun berani tertinggal saat mereka segera mengikuti Izroth. Banyak dari mereka pernah ke Istana Alam Mistis untuk membeli pil, namun, kebanyakan dari mereka belum pernah mengunjungi lantai 2.
Tempat seperti itu biasanya hanya diperuntukkan bagi pemain atau guild kaya. Karena itu, mereka terkejut menemukan bahwa istana alam mistis memiliki bukan hanya satu, melainkan 3 lantai tambahan. Namun, tampaknya tidak ada satupun yang terbuka untuk umum, dan tidak ada yang bisa melihat lantai tersebut dengan jelas karena adanya pembatas. Beberapa saat kemudian, Izroth, Wortliskis, dan rombongan peserta mencapai lantai 5 istana alam mistik. Tata letak lantai telah berubah karena ruangan tempat Trepasia muda berada sudah tidak ada lagi. Lantainya kini benar-benar terbuka, dengan banyak meja dan barang berserakan di seluruh ruangan. Beberapa benda di dalamnya termasuk kuali, tungku, dan stasiun pemrosesan. Sedangkan meja-mejanya berisi berbagai macam material, mulai dari herba dan reagen hingga biji dan kulit binatang. Jika ruangan ini dideskripsikan, akan seperti tempat peleburan berbagai ruang kerajinan. Luar biasa, tak kusangka ruangan seperti ini ada di istana alam mistis. Salah satu pemain berkomentar dengan takjub. Akhirnya kita bisa menunjukkan kemampuan kita, ya. Aku jadi agak bersemangat sekarang. Izroth mengangkat telapak tangannya saat para peserta terdiam. Ini tantangan kedua dan terakhir. Bagi yang lolos, mereka akan menjadi anggota resmi istana alam mistisku. Manfaat yang dijanjikan juga akan diberikan saat itu. Sedangkan bagi yang gagal, aku yakin tidak perlu dijelaskan lagi, tegas Izroth. Ia kemudian melanjutkan, saya telah menyediakan bahan-bahan dasar untuk setiap profesi bagi semua orang di sini. Tantangan terakhirnya sederhana. Kalian punya waktu 1 jam untuk membuat apapun yang kalian pilih hanya dengan menggunakan apa yang kalian temukan di lantai ini. Tentu saja, kalian dipersilakan untuk berbuat curang dan menggunakan bahan-bahan dari luar untuk membuat barang kalian jika mau. Namun, jika kalian ketahuan melakukannya, maka kalian akan dianggap kalah. Untuk lulus tantangan ini, kalian harus menunjukkan barang yang kalian buat dengan kualitas yang baik. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki barang di tangan mereka saat waktu habis, percobaan mereka akan otomatis dianggap gagal. Izroth lalu menunjuk ke arah langit duniawi dan berkata, dia akan bergabung denganmu. Jika kamu berhasil membuat item sebelum dia menyerahkan itemnya, kamu akan mendapatkan tambahan 50 koin emas saat bergabung, serta gaji bulanan 2 kali lipat. Apa? Semua orang langsung bersemangat setelah mendengar kata-kata Izroth. Bonus pendaftarannya 100 koin emas dan gaji bulanan 150 koin emas. Pemain mana yang tidak akan terkesima dengan tawaran yang begitu menggiurkan? Namun, ada beberapa pemain yang justru menjadi lebih berhati-hati, alih-alih bersemangat. Salah satunya adalah Maeva. Jika Izroth cukup yakin dengan kemampuan orang itu untuk menyelesaikan permainan sebelum mereka, maka mereka pasti sangat terampil. Namun, ada hal lain yang mengganggu Maeva. Mungkinkah? Gumam Maeva dalam hati ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Tepat ketika ia menyadari sesuatu, kompetisi telah resmi dimulai. Kalian punya waktu tepat 1 jam untuk mulai sekarang. Mulai, seru Izroth. Begitu ia mengumumkan itu, para peserta bergegas maju. Mereka semua ingin mengambil bahan-bahan terbaik dan mulai membuat kerajinan sebelum yang lain. Lagi pula, jumlah barang kerajinan yang tersedia terbatas. Oleh karena itu, orang pertama yang mengklaim satu akan memiliki keuntungan besar dibandingkan peserta lain. Tapi, yang lebih penting, itu meningkatkan peluang mereka untuk menyelesaikannya sebelum wanita itu dan mendapatkan bonus besar. Namun, tidak semua orang terburu-buru meskipun bonus yang ditawarkan Izroth menggiurkan. Maeva, bersama 18 pemain lainnya, tetap tinggal dan mengamati. Selain 19 pemain, Wortliskis juga belum bergerak. Ketidakaktifan Wortliskis lah yang menyebabkan beberapa pemain mundur. Namun, ada beberapa pemain yang lebih memperhatikan Maeva daripada Wortliskis. Meskipun Maeva tidak mengakuinya, mereka yakin Maeva tahu cara melewati tantangan ini. Jika memang begitu, mereka hanya perlu menunggu Maeva bergerak. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Seiring berlalunya waktu, para pemain yang telah mengamati dan menunggu mulai gelisah. Hanya tersisa 45 menit, namun orang-orang yang mereka tunggu belum juga bergerak. Lupakan saja, aku tidak boleh gagal. Salah satu dari 19 pemain bergegas bergabung dengan pemain lain untuk mulai membuat kerajinan. Tidak lama setelah dia melakukannya,
dua pemain lainnya yang tidak sabar lagi membuntuti mereka. Ketika mencapai batas 30 menit, tak seorang pun berhasil menyelesaikan satu pun barang kerajinan. Ada apoteker, alkemis, pandai besi, kartografer, dan inskripsionis, tak satu pun dari mereka yang berhasil. Ini benar, harus benar. Jadi, kenapa tidak berhasil? Salah satu pemain mengungkapkan rasa frustrasinya. Ia adalah seorang apoteker peringkat 1 yang mencoba membuat pil kelas 1 menggunakan bahan yang sama seperti yang selalu ia gunakan. Namun, setiap kali ia mencoba melakukannya, kuali bergetar hebat sebelum mengeluarkan isi yang telah ia tempatkan di dalamnya. Hal ini akhirnya membuat bahan-bahan tersebut tidak berguna dan memberikan hasil yang tidak memuaskan. Bagian yang paling aneh adalah dia telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya dan tidak pernah mengalami masalah ini. Kisah yang sama juga terjadi pada yang lain. Setiap kali mereka hampir selesai, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Hei, ada yang salah dengan perlengkapan yang kau berikan. Salah satu pemain yang bernama Jas Havok mengeluh kepada Izrod. Benar sekali. Apa ini kompetisi yang adil? Bukankah semuanya di sini sudah diatur agar kita gagal? Kata pemain lain. Ada yang setuju dengan Jas Havok, tetapi tidak berani menyuarakan kekhawatiran mereka karena takut menyinggung pemilik istana alam mistis. Namun, mereka bersyukur Jas Havok mau angkat bicara karena rasa frustrasi mereka sudah mencapai batasnya. Saya bisa meyakinkan Anda, peralatan yang saya sediakan tidak cacat. Tentu saja, jika Anda merasa tidak mampu, Anda selalu dipersilakan meninggalkan istana alam mistis saya kapanpun Anda mau, ujar Izrod dengan acuh tak acuh. Jas Havok ingin protes, tetapi ia segera menelan kembali kata-katanya. Ia menggertakkan gigi dan memilih untuk mencoba lagi, semoga hasilnya berbeda dari sebelumnya. Tantangan ini kejam sekali, iya, kata Wertliskis sambil memperhatikan para pemain berebut mengumpulkan bahan-bahan, tapi gagal berkali-kali. Benarkah? Kurasa aku terlalu lunak dalam tantangan ini, jawab Izrod. Apakah ini karena kau terlalu lunak? Wertliskis tersenyum tak berdaya, namun, ia hanya menerima senyum riang dari Izrod sebagai balasan. Dia menghela napas dan melanjutkan, tetap saja, aku khawatir aku pun akan kesulitan dengan tantangan kedua ini. Yah, itu pun kalau aku mengambil jalan yang sulit seperti yang dipilih kebanyakan dari mereka. Waktu terus berjalan bagi para peserta karena tekanan keseluruhan untuk menyelesaikannya meningkat. 45 menit, 55 menit, 59 menit. 1 menit tersisa. Tapi, anehnya, Wertliskis masih belum bergerak selangkah pun dari tempatnya berdiri sejak tantangan kedua dimulai. Maeva dan 15 pemain lainnya yang tetap bertahan juga tidak mencoba. Seolah-olah mereka tidak berniat memenangkan tantangan kedua. Waktu kalian tersisa 10 detik, seru Izrod. Kata-katanya membuat jantung para peserta berdebar kencang, 10 detik. 1 jam sudah berlalu begitu cepat. Selesai, selesai. Ah, gaji bulananku. Jas Havok meringis. Jas Havok tidak sendirian dalam keputusasaannya. Dalam 1 jam, total 57 pemain gagal membuat 1 item. Jika 16 pemain yang bahkan tidak mencoba pun dihitung, maka secara teknis, semua 73 pemain tersebut telah gagal. Tantangan terakhir sudah selesai. Sekarang aku akan mengumumkan hasilnya, seru Izrod. Hasil, apa gunanya? Gerutu salah satu pemain yang kesal dengan situasi ini. Apakah ini berarti dari hampir 1000 pemain, tidak ada yang berhasil lulus? Sungguh absurd, keluh salah satu pemain. Yang menyebalkan bukanlah karena ia gagal, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana ia bisa gagal. Akan tetapi, karena beberapa alasan, tidak seperti para pemain yang kesulitan membuat item, Maeva dan 15 pemain yang tidak mengangkat satu jari pun sepanjang waktu memiliki ekspresi tenang di wajah mereka. Selanjutnya bab 481 beberapa hal bisa diajarkan dan beberapa hal tidak bisa diajarkan.